Penumpasan kemurtatan di tanah Yaman. Yaman, kawasan yang berada di sisi selatan pesisir Arabia ini pernah menjadi saksi munculnya seseorang yang mengaku sebagai nabi. Namanya adalah Abhalah bin Ka'ab. Dia mendapatkan julukan Zil Khimar karena selalu menggunakan kain penutup muka. Julukan lainnya akan lebih melekat padanya, yaitu Al-Aswad Al-Ansi karena wajahnya yang hitam dan dia berasal dari kabilah Uns. Konon ceritanya, Al-Aswad Al-Ansi memiliki kemahiran dalam bidang sihir, perdukunan, dan peramal. Dia juga ahli dalam berpidato, sehingga menarik hati para pendengarnya dan mendapatkan pengikut. Dalam mencari pengikut, Al-Aswad Al-Ansi menunjukkan kemampuan sihirnya di depan umum dan juga iming-iming harta. Mendengar sakitnya Nabi Muhammad setelah Haji Wada, Al-Aswad Al-Ansi memulai petualangannya dengan mengaku sebagai nabi. Dia menjuluki dirinya Rahman Al-Yaman dan mengaku ada dua malaikat yang mendatanginya, yaitu Sahik dan Syarik. Kaum pertama yang mengikuti Al-Aswad adalah warganya sendiri, yaitu kabilah Uns. Kemudian dia menyurati para pemimpin dari kabilah Madhij dan diikuti oleh orang-orang awam dari kabilah itu dan beberapa orang yang haus jabatan. Al-Aswad selalu mengobarkan fanatisme kelompok. Penduduk Najron dari kabilah Al-Harith sempat mengundang Al-Aswad Al-Ansi agar datang ke tempat mereka. Saat itu, para penduduk Najron telah memeluk Islam. Setelah kedatangan Al-Aswad, mereka murtad dan menjadi pengikut si nabi palsu. Keislaman penduduk Najron memang karena terpaksa, bukan merupakan hidayah ilahiyah. Si nabi palsu itu kemudian bermukim di Najron. Dia mendapatkan tambahan pengikut dari Bani Zabid, Aud, Masliyah, dan Bani Sa'id Al-Ashirah. Posisi Al-Aswad Al-Ansi semakin menguat dengan bergabungnya Ma'di Kariba Az-Zabidi dan Qais bin Masyuh Al-Muradi. Dengan kekuatannya itu, Al-Aswad berhasil merebut Murad dari Farwah bin Musa'ik dan mengusir Amr bin Hazm dari Najron. Keberhasilan itu membuatnya berambisi menguasai kota penting di Yaman, yaitu Sana'a. Berkekuatan 600 hingga 700 kavaleri yang sebagian besar berasal dari kabilah Al-Harith dan Uns, Al-Aswad menyerbu Sana'a. Dia menghadapi Syahr bin Badzan pada sebuah tempat di luar kota Sana'a yang bernama Sya'ub. Syahr bin Badzan merupakan orang Persia yang telah memeluk Islam bersama ayahnya. Pertempuran itu mengakibatkan gugurnya Syahr bin Badzan dan kota Sana'a jatuh ke tangan Al-Aswad Al-Ansi. Sepak terjang si nabi palsu terbilang sangat kejam. Dia memperlakukan penduduk yang memegang teguh ajaran Islam dengan sangat brutal. Seorang muslim bernama An-Nu'man disiksanya dengan cara memotong anggota badannya satu persatu. Karena sikap kejamnya itu, banyak kaum muslim di wilayah yang dikuasai Al-Aswad terpaksa menyembunyikan keislamannya. Farwah bin Musa'ik yang terusir dari Najran bersembunyi di sebuah tempat bernama Ahsyiyah dengan beberapa orang Islam lainnya. Dari tempat persembunyiannya, Farwah bin Musa'ik mengirimkan surat kepada Rasulullah tentang sepak terjang Al-Aswad. Dalam catatan sejarah, Farwah bin Musa'ik merupakan orang pertama yang mengabarkan ulah Al-Aswad bin Unsi kepada Madinah. Sahabat Rasulullah yang masih berada di Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal segera bergabung di Hadramaut, dekat As-Sakasik dan As-Sukun. Rasulullah merespon cepat kabar dari Yaman. Beliau segera mengirimkan bantuan kepada kaum muslim untuk melawan Al-Aswad Al-Ansi. Rasulullah juga mengirimkan surat kepada para pemimpin di Himyar dan Hamdan agar mereka bekerja sama dan bersatu membantu orang-orang Islam melawan Al-Aswad. Rasulullah kemudian mengutus Wabar bin Yakhnas menemui Fairuz Ad-Dailami, Jushya'asi Ad-Dailami, dan Dazawi Al-Ithakri. Perintah Rasulullah secara jelas menyebutkan untuk melawan Al-Aswad Al-Ansi, baik secara terang-terangan atau sembunyi. Para pemimpin Himyar dan Hamdan kemudian mengirimkan bantuan kepada orang-orang Islam. Pada saat yang sama, para penduduk Najron yang masih berpegang teguh kepada Islam berkumpul pada suatu tempat dan bersiap menghadapi pasukan Al-Aswad. Komunikasi antara orang-orang Hamdan dan Himyar dengan Mu'adz bin Jabal dan para pemimpin Yaman lainnya terus berlanjut. Orang yang pertama kali secara terang-terangan melawan Al-Aswad adalah Amir bin Sahal Al-Hamdani. Seluruh kekuatan Islam di Yaman berhasil digabungkan untuk menumpas Al-Aswad. Mereka kemudian bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Al-Aswad Al-Ansi, karena dengan terbunuhnya si nabi palsu itu, maka akan lebih mudah menumpas para pengikutnya.
Orang-orang dari kabilah Fairuz dan Dazawih kemudian mengadakan kesepakatan dengan Qais bin Makhsyuh yang merupakan panglima perang Al-Aswad. Keduanya sempat mengalami pertikaian dan khawatir masing-masing pihak akan saling membunuh. Rencana pembunuhan si nabi palsu itu semakin menguat setelah Azad Al-Farisyah, istri dari Al-Aswad yang juga mantan istri Syahr, turut bergabung. Pada malam hari, Azad membuka pintu rumahnya dan membiarkan Fairuz masuk. Al-Aswad saat itu sedang tertidur karena mabuk. Fairuz kemudian mencekik leher Al-Aswad dan memenggalnya. Malam itu juga, Rasulullah mendapatkan berita kematian Al-Aswad dari langit. Beliau kemudian menyampaikan berita itu kepada para sahabat. Malam ini Al-Ansi telah terbunuh. Ia dibunuh oleh seorang laki-laki yang penuh berkah dari keluarga yang penuh berkah. Seorang sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Siapakah orang itu?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah Fairuz." Setelah terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi, Fairuz, Qais, dan Dazawih bermusyawarah bagaimana cara memberitahukan tewasnya Al-Aswad kepada pengikutnya. Mereka kemudian sepakat mengumandangkan azan ketika subuh tiba. Qais kemudian berdiri dan mengumandangkan azan ketika waktu telah memasuki subuh. Para penduduk, baik yang muslim maupun yang murtad, segera berdatangan mendengar suara azan itu. Setelah azan, di hadapan para penduduk Sana'a, Qais kemudian berbicara dengan suara keras. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan Abhalah Qadzab adalah pendusta. Selesai berbicara, Qais melemparkan kepala Al-Aswad Al-Ansi ke arah kerumunan penduduk. Para pengikut Al-Aswad seketika berlarian menyelamatkan diri melihat kepala pemimpinnya itu telah dipenggal. Kaum muslimin segera mengejar dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pengikut Al-Aswad. Dengan tewasnya Al-Aswad Al-Ansi, situasi kota Sana'a kembali dipulihkan. Beberapa hari berikutnya, Sana'a mendapatkan berita dari Madinah tentang wafatnya Rasulullah. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjuk Fairuz sebagai wali kota Sana'a. Qais tidak ditunjuk sebagai wali kota karena dia sebelumnya adalah pengikut Al-Aswad Al-Ansi. Qais bersama dengan Dazawih dan Jusyaishi ditunjuk sebagai pembantu Fairuz. Penunjukan tersebut tidak bisa diterima oleh Qais bin Makhsyuh. Dia berambisi menjadi pemimpin Sana'a dan berniat membunuh ketiga pemimpin Islam tersebut. Upayanya berhasil membunuh Dazawih. Namun Fairuz berhasil menyelamatkan diri ke kabilah pamannya di Khawlan. Qais yang terkenal memiliki fanatisme kesukuan itu berusaha mengumpulkan para pemimpin kabilah untuk merebut Sana'a. Kepada para pemimpin kabilah itu, Qais mengatakan, Mereka telah merebut Sana'a, karena itulah mereka harus dibunuh dan sisanya diusir dari kota. Namun, para pemimpin kabilah memilih tidak berpihak baik kepada Qais maupun kaum muslimin. Kepada Qais, mereka mengatakan, Kamu adalah sahabat mereka, dan mereka adalah sahabat kamu. Qais yang putus asa membujuk para pemimpin kabilah, kemudian menyurati sisa-sisa pengikut Al-Aswad. Dia meminta mereka agar berkumpul dan bersatu mengusir para pemimpin Islam dari Sana'a. Para penduduk Sana'a sendiri baru menyadari sepak terjang Qais setelah dikepung oleh sisa-sisa pengikut Al-Aswad. Fairuz yang berada di Khawlan pun mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar dan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Qais. Khalifah Abu Bakar pun memerintahkan kepada semua pemimpin di Yaman yang pernah disurati oleh Rasulullah. Dengan jelas, Khalifah Abu Bakar menyampaikan, Bantulah mereka dari serangan orang-orang yang melawan dan kepunglah mereka. Dengarkanlah perintah Fairuz, bersungguh-sungguhlah, sesungguhnya aku telah mengangkatnya sebagai pemimpin. Fairuz kemudian melakukan kontak dengan para pemimpin yang telah disurati oleh Khalifah Abu Bakar dan yang pernah juga disurati oleh Rasulullah. Beberapa di antaranya adalah Bani Uqail, kabilah Aq yang dipimpin Thorir bin Abu Halah dan Masyruk al-Aqi. Kabilah Aq memiliki perjanjian dengan kabilah Asy'ari untuk membantu orang-orang Islam. Dengan dukungan dari berbagai kabilah itu, Fairuz berhasil mengatasi perlawanan Qais. Pada sebuah pertempuran yang menentukan, pasukan Qais berhasil dihancurkan dan mereka mundur dari Sana'a. Untuk kedua kalinya, Sana'a berhasil dikuasai kembali oleh umat Islam. Sedangkan Qais dan sisa pasukannya bergerak ke Najron dan Luhaj.
Dia kemudian bergabung dengan Amr bin Ma'di Kariba Az-Zabidi. Khalifah Abu Bakar mengirimkan kontingen pasukan yang dipimpin oleh Al-Muhajir bin Abu Umayyah. Pada saat yang sama, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kontingen Ikrimah bin Abu Jahal untuk bertolak ke Yaman bergabung dengan kontingen Al-Muhajir. Kontingen Ikrimah ini berhasil terlebih dahulu memasuki Yaman dari arah timur sebelum kontingen Al-Muhajir. Kedatangan kontingen Ikrimah ini membuat ketakutan sisa-sisa pengikut Al-Aswad, terutama Qais bin Masyuh dan Amr bin Ma'di Karib. Mereka berdua menghimpun pasukan untuk menghadapi pasukan Ikrimah. Persekutuan antara Qais dan Amr bin Ma'di kandas setelah mereka berseteru satu sama lainnya. Setelah kontingen Al-Muhajir datang, baik Qais dan Amr bin Ma'di menyerahkan diri. Al-Muhajir mengikat keduanya dan mengirimnya ke Madinah sebagai tawanan perang. Gelombang kemurtadan di Yaman yang dipicu oleh Al-Aswad Al-Ansi ini mengisahkan tentang sosok Abu Muslim Al-Khawlani yang teguh pendiriannya terhadap Islam. Setelah menguasai Yaman, Al-Aswad memanggil Abu Muslim dan menanyainya, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Abu Muslim menjawab, Aku tidak mendengar. Al-Aswad kembali bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Abu Muslim menjawab dengan tegas. Ya. Al-Aswad mengulang pertanyaan pertama dan dijawab sama oleh Abu Muslim. Begitupun pertanyaan kedua. Sampai kemudian Al-Aswad memerintahkan kepada pengikutnya agar melemparkan Abu Muslim ke dalam bara api besar yang menyala-nyala. Namun, bara api itu tidak sedikit pun melukai Abu Muslim. Melihat keajaiban itu, Al-Aswad mengasingkan Abu Muslim agar para pengikutnya tidak terpengaruh. Abu Muslim selanjutnya meninggalkan Yaman dan menuju Madinah. Beliau kemudian memasuki Masjid Nabi dan melaksanakan sholat. Umar bin Khattab yang melihatnya menemui Abu Muslim setelah selesai sholat. Umar pun bertanya, Dari mana asalmu? Dari Yaman. Apa kabarnya orang yang telah dibakar dalam api oleh si pendusta Al-Aswad? Abu Muslim menjawab, Itu adalah Abdullah bin Sa'ub. Umar bin Khattab pun kembali bertanya, Demi Allah, apakah orang itu kamu? Abu Muslim menjawab, Iya. Umar bin Khattab kemudian memeluk Abu Muslim dan membawanya menemui Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Melihat Abu Muslim, Khalifah Abu Bakar berkata, Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sampai Allah memperlihatkan kepadaku bahwa pada umat Muhammad ada seseorang yang diperlakukan seperti apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.